Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita akan membahas bab ke-8 ya tentang paired words atau gandengan kata. Nah, jadi di soal structure TOEFL itu ada jenis soal structure yang cara mengerjakannya teman-teman cukup carikan gandengannya saja ya. Jadi kalau misalnya ada kata A berarti harus ada kata B. Kalau ada kata B harus ada kata A, misalnya seperti itu, teman-teman. Nah, itu masuknya ke bab gandengan kata ini ya. Dan ada tiga bagian atau tiga kategori yang termasuk memiliki gandengan kata yang nanti keluar di soal structure TOEFL. Yang pertama itu adalah dari golongannya conjunction atau kata hubung, teman-teman. Dan ada 4 jenis conjunction atau 4 keluarga conjunction yang memiliki gandengan ya. Yang pertama adalah but also, yang kedua ada or, yang ketiga ada nor, dan yang terakhir ada and. Nah, yang pertama ada but ini dulu, teman-teman. Dan but ini boleh kadang ada also-nya, kadang tidak ya. Nah, nanti gandengannya sebelumnya itu biasanya ada not only. Atau kalau saya balik, kalau ada not only, gandengannya adalah but also, seperti itu. Nah, contoh kalimat yang mengandung not only but also adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis tapi juga seorang peraga atau aktor, teman-teman. Kemudian berikutnya ada or yang mana gandengan sebelumnya teman-teman boleh pakai either ataupun whether. Nah, contohnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya lagi atau membatasi jumlah undangannya. Kemudian berikutnya ada nor, teman-teman. Gandengannya adalah neither ya. Jadi neither nor. Contoh kalimatnya berbunyi, the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir ada and, gandengan sebelumnya ada both. Jadi both and. Contoh kalimatnya, Hiruka can both write and speak Japanese. Jadi Hiruka bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan-gandengan kata yang termasuk ke dalam keluarganya conjunction ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ke gandengan kata di keluarganya perbandingan. Nah, perbandingan ini bukan kelas kata ya, teman-teman, tapi hanya ungkapan saja dalam bahasa Inggris. Jadi caranya kita membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris. Dan itu ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama namanya positive degree. Jadi caranya kita bilang sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, kita bisa pakai us, itu kata keterangan ya, adverb, teman-teman. Gandengan yang kedua ada us juga, itu adalah preposisi, bisa juga conjunction. Artinya sama-sama dengan gitu ya. Jadi sama dengan. Nah, the same itu kata sifat, gandengannya juga us ya. Not so, tidak sama, itu kata keterangan, teman-teman. Gandengannya juga us. Nah, contoh kalimatnya berbunyi, Katarina is not so tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita punya comparative degree. Jadi caranya membandingkan satu dengan satunya yang berbeda ya, terutama teman-teman. Jadi lebih tinggi kah atau lebih pendek kah, lebih jauh kah, lebih dekat kah, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, nanti kita bisa pakai rather than atau more than. Atau kalau misalnya yang dijelaskan itu kata sifatnya cuma satu suku kata atau 2 suku kata yang berakhiran dengan y, teman-teman pakai akhiran er. Oke, contohnya big. Itu kan besar ya. Untuk bilang lebih besar kita bilangnya bigger, bukan more big ya. Nah, nanti gandengannya adalah than, teman-teman. Contoh soalnya, this route takes longer time than the other route. Jadi rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute yang satunya. Nah, di situ ada longer, gandengannya adalah than. Kemudian berikutnya ada the most, ini superlatif, jadi dipakai untuk membandingkan satu dengan sisanya. Jadi caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris ya. Nah, nanti gandengannya kalau nggak of, in ya, among, teman-teman. Secara umum. Sebenarnya that juga bisa, conjunction that diikuti subjek predikat. Cuman di soal structure TOEFL itu tidak pernah keluar. Ya, teman-teman. Nah, yang sering keluar itu kalau nggak of, in ya, among, itu penandanya, teman-teman. Nah, contoh kalimatnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu.
Nah, itu tadi adalah gandengan dari gandengan kata di keluarganya comparison ya, teman-teman. Dan sekali lagi, comparison itu berbeda dari conjunction. Mereka, kalau conjunction itu kan kelas kata ya, teman-teman. Kalau comparison itu penggunaan bahasa dalam komunikasi seperti itu. Oke. Kemudian kalau yang terakhir itu ada dari keluarganya preposisi dengan keterangan. Nah, ini kelas kata sama kayak conjunction. Tapi kalau comparison itu bukan ya. Nah, untuk preposition dan adverb yang pertama yang memiliki gandengan adalah from. Gandengannya adalah to, teman-teman. Jadi dari hingga atau sejak sampai, gitu ya. Contoh kalimatnya, we will have to walk from this point to the next town. Kita akan harus berjalan dari titik ini menuju ke kota berikutnya atau sampai ke kota berikutnya. Kemudian berikutnya kita punya between yang mana gandengannya adalah and ya. Contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard lagi duduk di antara wanita itu dan pria itu. Kemudian berikutnya ada to yang O-nya dua ya, itu adverb of degree, keluarganya very, rather yang artinya agak ya, teman-teman. Kemudian more, kemudian most dan lain-lain. Kemudian ada enough juga sama, itu juga satu keluarga, adverb of degree, teman-teman. Nanti gandengannya adalah to verb satu. Gitu ya. Contohnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk ikut lomba itu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian berikutnya ada so, gandengannya adalah that. So di sini dia adalah adverb of degree juga ya, teman-teman. Artinya adalah sangat. That-nya di situ adalah conjunction atau kata hubung, artinya adalah sampai-sampai atau sehingga. Nah, contohnya adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sampai-sampai saya telah menghabiskan seluruh uang saya untuk membeli es teh. Misalnya seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya kita punya such that. Ini artinya sama, teman-teman. Such-nya di situ adalah artinya itu sangat ya. That-nya itu conjunction artinya sehingga atau sampai-sampai. Nah, cuman yang membedakan dengan so that adalah kalau so that tadi kan cukup diikuti kata sifat saja boleh, teman-teman. Contohnya so hot that sangat panas sehingga ya kan tadi. Nah, tapi untuk yang such that ini tidak boleh seperti itu. Harus ada kata bendanya dulu. Jadi such bla 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 kata benda baru diikuti that. Contoh ya, teman-teman. It is such hot weather. Nah, ada kata benda weather baru that I've spent all my money on iced tea. Ini adalah cuaca yang sangat panas sehingga atau sampai-sampai saya telah menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Kemudian berikutnya kita punya such as. Nah, kalau ini beda arti, teman-teman. Such-nya di situ artinya beberapa. Ya, as-nya di situ preposisi artinya seperti atau misalnya. Nah, contohnya adalah we will need such tools dan such ini harus diikuti benda jamak ya teman-teman. A screwdriver and wrench to fix this. Nah, jadi kita akan memerlukan beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki benda ini seperti itu. Kemudian yang terakhir kita punya urutan ya atau order. Contohnya adalah the first, the second, the next, the last dan seterusnya. Jadi urutan itu nanti gandengannya adalah to verb satu. Contoh ya teman-teman. I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu sedih atau kecewa. Nah, artinya saya tidak akan membuatmu kecewa karena saya bukan orang terakhir di dunia ini. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Ya, nah tapi saya pengen fokus, teman-teman fokus ke kata the last di situ, gandengannya adalah to let, to verb satu. Seperti itu. Nah, karena ini semua vocab ya, teman-teman, mohon jangan dihafal, mohon ditulis aja. Nanti teman-teman sambil latihan, sambil buka catatan teman-teman sendiri, saya jamin akan hafal dengan sendirinya tanpa harus susah-susah hafalan. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin sambil teman-teman untuk sementara difoto dulu layarnya atau di screenshot dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu. Silahkan, teman-teman.
Sepertinya tidak ada pertanyaan ya, dan saya rasa pasti teman-teman sudah mengfoto ataupun men-screenshot karena itu tidak memerlukan waktu lama ya, teman-teman. Oke deh, kalau gitu, oke, kalau gitu kita ke contoh soalnya ya, teman-teman, penerapan yang kita pelajari hari ini ke soal structure TOEFL. Nah, jadi caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata kerja wrote, teman-teman ya, itu verb 2 dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Untuk subjeknya itu adalah kata author Margaret Wise Brown. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap ya, subjek kemudian predikatnya. Nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, tapi di sini kalau teman-teman lihat di sebelumnya wrote, sebelumnya verb 2 itu ada fanboys, yaitu but, teman-teman. Ya, fanboys di sini ini hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Nah, karena setelahnya itu predikat, teman-teman, otomatis sebelumnya harus ada predikat satu lagi, harus ada verb 2. Ya. Nah, masalahnya adalah di pilihan A, B, C, D semuanya ada predikatnya. Oke, nah berarti cari petunjuk yang lain. Nah, ternyata di situ tadi ada but also, teman-teman. Yang mana gandengan dari but also itu adalah not only. Dan di pilihan A, B, C, D yang not only cuman yang alpha. Karena kalau yang Bravo only not itu kebalik ya. Yang Charlie sama yang Delta nggak ada not sebelum only-nya. Jadi nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha itu adalah gandengan dari but also. Nah, nanti kalimatnya kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Jadi, di tahun-tahun antara 1932 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak seperti itu. Contoh kedua ya, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada did not grow, ada auxiliary did verb satunya grow ya, teman-teman. Subjeknya adalah with. Kemudian ada verb SES di situ yaitu does, subjeknya adalah it. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Nah, di situ yang ada conjunction di pilihan ganda yang alpha itu bisa ya, teman-teman. Like itu bisa punya kelas kata conjunction artinya seperti. Kemudian as artinya ketika itu bisa juga jadi conjunction. For itu juga punyanya fanboys, tapi kalau for harus ada koma ya sebelumnya, teman-teman. Sedangkan di situ tidak ada komanya. Jadi yang Charlie tidak bisa. Kalau yang Delta, then itu bisa juga jadi conjunction. Syaratnya sebelumnya ada more ya. Nah, berarti ada tiga conjunction nih, teman-teman. Maka cara menentukannya cari petunjuk lain. Nah, ternyata di soal itu ada as, teman-teman. Yang mana gandengannya as itu adalah as satu lagi. Ya, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Sebelum 8000, maksud saya sebelum tahun 8000 sebelum Masehi, gandum tidak tumbuh sebanyak sekarang. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi ke contoh terakhir. Caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada auxiliary can ya. Nah, nggak mungkin modal can itu diikuti verb ing, teman-teman. Jadi ini bukan kata kerjanya. Nah, kata kerjanya adalah live, ya. Nah, subjeknya itu di antara auxiliary sama verb, yaitu walking fish, teman-teman. Nah, ini diapit ya, atau inversi. Kenapa? Karena ada keterangan yang maknanya negatif, dipindah sebelumnya subjek, dan tidak ada koma setelahnya. Itu menjadi penanda inversi nomor 3, materi kita hari keempat, teman-teman. Ada 5 penanda inversi dan negative adverb itu nomor 3 ya. Kemudian di situ setelah titik-titik ada predikat lagi yaitu can travel. Subjeknya adalah they. Nah, ya sudah berarti di sini kita butuh conjunction satu lagi. Maksud saya conjunction di sini kita butuh satu conjunction ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat Bravo, Charlie, Delta itu semuanya conjunction kecuali yang alpha ya, teman-teman. Nah, untuk menentukannya ya kita cari petunjuknya. Di soal tadi ada not only yang mana gandengannya adalah but also. Nah, di soal sudah ada also-nya ya. Jadi cukup carikan but-nya saja, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang
Charlie. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live underwater, but they can also travel short distances over land. Jadi kalau diartikan, tak hanya ikan yang bisa berjalan, bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa berjalan jarak yang dekat di atas daratan, di atas tanah seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh penerapan materi kita hari ini. Sekarang giliran teman-teman ya. Jadi dicoba dulu ke latihan soal ya, teman-teman seperti biasa jangan takut salah. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Semuanya menjawab alfa ya. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada are, subjeknya migraine headaches ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Berarti masalahnya di phrasing ya. Nah, di sebelum titik-titik ternyata ada more, teman-teman. Yang mana gandengannya adalah then. Nah, berarti betul jawaban teman-teman ya, yaitu yang alpha. Nanti kalau dibaca, migraine headaches are more frequent among women than among men. Jadi kalau diartikan, sakit kepala migrain atau sebelah ya, itu lebih sering, maksudnya terjadinya di antara para wanita daripada di antara pria. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada predikat is, subjeknya there nggak bisa jadi subjek ya teman-teman. Nah, subjeknya adalah evidence, itu ini inversi juga karena ada there yang dipindah di sebelum subjek, nggak ada koma setelahnya. Kemudian ada the conjunction that, subjek lagi prehistoric humans, predikatnya adalah used. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, petunjuk teman-teman di soal ada kata us, yang mana gandengannya juga us ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, there is evidence that prehistoric humans used fire as early as 400,000 BC. Jadi kalau diartikan, ada bukti bahwa em, manusia prasejarah itu menggunakan api di tahun 400 atau sebelum gitu ya, atau as early as itu gimana ya teman, sejak gitu, sejak 400.000 tahun sebelum Masehi, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, sepertinya semua menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada has, subjeknya adalah main. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP ya. Nah, petunjuknya teman-teman adalah then di situ teman-teman. Yang mana sebelumnya harus ada more-nya. Dan jangan dikasih the ya teman-teman. Karena kalau the itu punyanya most, the most. Oke, kalau kita bilang lebih itu ada sesuatu yang lebih lagi. Jadi bukan satu-satunya. Kalau kita bilang Rita lebih rajin daripada Wawan.
Nah, apakah yang lebih rajin daripada Wawan cuman Rita? Jawabannya tidak. Ada lagi yang lebih rajin dari Wawan selain Rita. Nah, karena dia bukan cuma satu-satunya alias belum jelas ya siapa aja yang lebih pandai daripada Wawan. Kalau kita bilang Rita itu lebih rajin daripada Wawan, otomatis kita nggak boleh kasih the teman-teman karena bedanya belum jelas. Ya otomatis cukup pakai cooler saja. Jadi jawabannya adalah yang Charlie gitu ya. That's right. Nah nanti kalau dibaca Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Jadi Maine itu memiliki cuaca yang lebih sejuk daripada sebagian besar negara-negara bagian yang lain di daratan Amerika Serikat seperti itu. Kalau jelas baru pakai the, Mister. Betul ya. Jadi the itu materi kita hari ke-6 tentang determiner. Ketika di artikel, artikel itu kan artinya untuk menjelaskan apakah bendanya jelas atau tidak, teman-teman. Ya kan, kalau bendanya belum jelas, teman-teman pakai an, atau tidak usah pakai artikel sama sekali. Nah, tapi kalau bendanya sudah jelas, teman-teman kasih the. Nah, jelas di sini maksudnya adalah orang yang kita ajak omong sudah tahu bendanya yang mana seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Sepertinya semua menjawab Bravo ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Subjeknya adalah the total mass, teman-teman. Nggak ada predikat lagi ya. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, sebelum titik-titik itu petunjuknya teman-teman ada kata less. Nah, less itu adalah bentuk komparatif dari kata dari kata little, teman-teman. Sedikit. Nah, sedikit itu kalau pakai little lebih sedikit atau bentuk komparatifnya itu bukan littler, bukan juga more little, tapi less. Sama kalau kayak kita bilang more atau many itu kan lebih itu much atau many maksud saya, maaf teman-teman. Much atau many kan artinya banyak. Untuk bilang lebih banyak itu cukup kita bilang more saja. Nah, kalau less itu little. Little itu sedikit untuk benda yang tidak bisa dihitung ya. Nah, untuk bilang lebih sedikit kita cukup bilang less. Gitu ya. Yang mana gandengannya adalah than. Nah, ada dua nih than di pilihan ganda, teman-teman. Antara alpha atau bravo. Kalau yang alpha bedanya sudah lengkap dengan objeknya. Kalau yang bravo di situ cuman ada the, harus ada benda setelahnya. Nah, kita cek aja di setelah titik-titik ada benda atau tidak. Ternyata ada, teman-teman. Mass itu massa artinya. Dia kata benda ya. Nah, otomatis nggak boleh pakai yang alfa karena nanti double objek. Kata ganti ketemu kata benda. Berarti betul jawaban teman-teman yaitu yang bravo ya. Jadi nanti kalau dibaca, the total mass of all asteroids in the solar system is much less than the mass of Earth's moon. Jadi kalau diartikan, massa total atau massa keseluruhan dari semua asteroid di alam semesta itu jauh lebih sedikit daripada massa dari bulannya bumi atau satelit alaminya bumi yang namanya bulan seperti itu. Apakah boleh then-nya itu tanpa the? Nah, karena di situ bendanya itu adalah bagian dari ini ya, teman-teman, bagian dari benda yang setelahnya of itu, maka harus ada the-nya supaya jelas. Seperti itu, Mas. Walaupun eh, kalau misalkan nggak ada the-nya itu sebenarnya tidak fatal ya, teman-teman. Masih bisa dipahami, tapi nanti jadi ada yang hilang gitu. Jadi kayak nyanya itu hilang seperti itu. Jadi walaupun artinya sama, masa masa bulannya bumi dengan masanya atau masa dari bulannya bumi seperti itu. Jadi the itu untuk menentukan bendanya sudah jelas ya. Masanya siapa? Masanya bulannya bumi. Maka pakainya the seperti itu. Gitu ya, Miss. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Ada juga alpha. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are. Subjeknya adalah computers, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, di sini petunjuknya teman-teman adalah di setelahnya titik-titik. Di situ ada to verb satu. Nah, to verb satu itu gandengannya adalah enough ya, teman-teman. Kalau nggak gitu yang to O-nya dua. Jadi bisa to verb satu atau enough to verb satu. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, computers once taking up an entire rooms are now small enough to put on desktops and into wristwatches. Jadi kalau diartikan, komputer-komputer yang dulunya itu menghabiskan seluruh ruangan gitu, maksudnya memenuhi seluruh ruangan. Nah, sekarang ini cukup kecil untuk berada di atas meja kerja dan di dalam eh, dimasukkan ke dalam wristwatches itu jam tangan seperti itu, karena mungkin maksudnya adalah sekarang ini ada smartwatch itu ya, teman-teman, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Dan silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was sebagai predikat, subjeknya Connecticut. Kemudian nggak ada kata kerja yang sebagai predikat lagi. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimatnya berarti sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, petunjuk teman-teman di sini ada urutan, ada ungkapan order atau urutan yang mana gandengannya adalah to verb satu. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Connecticut was the fifth of the original 13 states to ratify the Constitution of the United States. Jadi kalau diartikan, Connecticut adalah yang kelima dari negara dari ke-13 negara-negara bagian asli atau awal gitu ya, atau asal gitu, teman-teman, yang mengesahkan atau untuk mengesahkan Constitution of the United States atau Undang-Undang Dasar Amerika Serikat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie sepertinya semua menjawab Charlie ya. Mari kita cek bareng. Cari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata will be. Subjeknya adalah health professionals. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, petunjuk teman-teman itu adalah kata better. Better itu adalah bentuk komparatif degree ya dari kata good. Nah, ini versi more-nya teman-teman ya. Yang mana gandengannya adalah than. Nah, berarti jawabannya Charlie. Betul sekali teman-teman. Nanti kalau dibaca, in the years ahead, health professionals will be able to enhance or restore health far better than at present. Jadi kalau diartikan, di tahun-tahun yang akan datang, eh, tenaga ahli medis atau kesehatan itu akan mampu untuk meningkatkan atau mengembalikan kesehatan jauh lebih baik
daripada saat ini. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Sepertinya masih menjawab Charlie. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada emphasizes. Subjeknya adalah action painting. Kemudian tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi ya. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap teman-teman. Nah, petunjuk teman-teman adalah kata rather. Yang mana gandengannya adalah than. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. Nanti kalau dibaca, action painting emphasizes the physical act of applying paint to canvas rather than the picture as a finished work of art. Jadi kalau diartikan, eh, melukis action atau gimana ya bahasanya teman-teman. Jadi pelukisan tindakan atau aksi gitu ya, menekankan eh, aksi fisik untuk menaruh atau menerapkan paint itu cat gitu ya ke ke kanvas daripada gambarnya sebagai maksudnya daripada menekankan gambarnya sebagai sebuah karya seni akhir. Nah, jadi yang ditekankan di action painting itu bukan hasil lukisannya ya, tapi lebih ke pas melukis itu dia ngapain seperti. Jadi kayak dancing digabung sama painting gitu, teman-teman. Lanjut. Nah, ternyata sudah habis ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute. Nanti saya respon setelah saya selesai mengabsen ya. Tapi nggak apa-apa boleh ditanyakan dulu sambil saya absen, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman mereview kembali materi lewat rekaman, ketika menemukan kesulitan jangan sungkan-sungkan japri aja ya, teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you next time guys.